warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianami, NIM C22062 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi perilaku yang diampu oleh Ibu Wida Minarti SKM MKes. Jadi video ini saya akan mereview tugas saya yang berjudul epidemiologi penyakit tidak menular. Jadi pertama-tama kita masuk dulu, apa sih itu epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Epidemiologi berasal dari 3 kata, epi, demos, dan logos. Jadi epi artinya pada atau tentang, demos artinya penduduk, dan logos artinya ilmu. Jadi secara umum epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, distribusi, frekuensi, dan determinan penyakit. Yang kedua, apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang tidak ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui mikroorganisme seperti virus atau bakteri. Terus yang ketiga, saya akan membahas karakteristik penyakit tidak menular. Yang pertama, penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tersebut. Yang kedua, masa inkubasi panjang. Yang ketiga, berlangsungnya penyakit yang berlarut-larut. Yang keempat, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Yang kelima, memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Yang terakhir yaitu faktor penyebarannya malnutrisi bahkan tidak jelas. Contohnya penyakit tidak menular jantung. Yang keempat, faktor resiko penyakit tidak menular. Faktor resiko penyakit tidak menular ini ada 2. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan, dan yang kedua, faktor resiko yang dapat dikendalikan. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti umur atau usia, jenis kelamin, keturunan, dan genetik. Terus faktor risiko yang dapat dikendalikan seperti obesitas, kurang olahraga, atau kurang melakukan aktivitas, pendidikan, dan pola makan. Yang kelima, saya membahas pencegahan penyakit tidak menular secara umum. Yang pertama, mempertinggi nilai kesehatan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan secara berkala. Yang ketiga, melakukan pola hidup sehat. Terakhir, saya membahas contoh kasus diabetes mellitus. Kita masuk, apa itu diabetes? Diabetes merupakan penyakit tidak menular yang cukup serius di mana insulin tidak dapat diproduksi oleh pankreas. Insulin merupakan hormon yang mengatur glukosa. Insulin yang tidak dapat bekerja dengan edukat akut membuat kadar gula dalam darah tinggi. Contoh kasus yang saya ambil, ada seorang ibu yang bernama Siti yang berusia 55 tahun, memiliki keluarga diabetes. Berat badannya berlebihan dan gaya hidupnya kurang aktif. Gejalanya sering merasakan haus dan lapar, sering buang air kecil terutama di malam hari, mudah juga lelah, dan luka. Terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Penyebabnya karena kombinasi faktor genetik, gaya hidup yang tidak sehat, resistensi insulin. Terima kasih, itulah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.